Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada Pak Surya dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ika Sultiani, rekan saya Ervina Meta Febrianingsi dan juga Ainisa Nurjana akan mempresentasikan mengenai audit pada KAS dan juga setara KAS. Pada audit ini ditujukan untuk meyakinkan bahwa yang pertama, posisi KAS dan juga setara KAS pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua transaksi KAS dan juga setara KAS dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah. Yang ketiga, KAS di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Yang keempat, KAS di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar. Yang kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran KAS dicatat dalam periode yang tepat. Dan yang terakhir atau keenam, KAS dan setara KAS telah diungkapkan dengan benar. Nah, dalam audit KAS dan juga setara KAS ini, yang pertama kali kita akan mempelajari mengenai schedule KAS dan juga setara KAS, di mana dalam prosedur auditnya kita akan melakukan uji ketaatan dan juga uji kewajaran. Dalam uji ketaatan ini, terdapat dua uji yang mana indeksnya sama-sama ialah TUC2 dan juga TUC4. Sedangkan pada uji kewajaran, nantinya akan dilakukan uji pada KAS dan juga bank. Nah, yang pertama pada uji KAS ialah menyiapkan schedule utama dari KAS dan juga setara KAS dengan indeks C. Sedangkan untuk uji kewajaran yang kedua, ketiga, dan juga keempat, nantinya akan diberi indeks C1 dan juga C2. Teman-teman bisa membaca sendiri bagaimana prosedur audit untuk KAS tersebut pada uji yang kedua, ketiga, dan juga yang keempat. Sedangkan uji KAS untuk yang kelima dan juga keenam akan diberi indeks J1. Untuk uji kewajaran KAS pada angka yang ke-7 dan ke-8 akan diberi tanda centang karena uji tersebut dilakukan tapi tidak ada bukti dalam dokumen yang mempunyai indeks. Lalu untuk yang ke-9 yakni pastikan bila ada KAS yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar seperti tanggal neraca. Indeksnya diberi tanda strip karena tidak dilakukan pengujian. Sedangkan untuk yang uji ke-10 dan juga 11 akan diindeks C. Dan untuk uji yang bank, itu yang pertama, yakni lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, akan diberi indeks CC3 dan juga CC4. Sedangkan untuk pengujian pada uji kewajaran bank, nomor 2 dan nomor 3 akan diberi tanda centang, dan yang keempat akan diberi tanda strip karena tidak dilakukan pengujian, yakni di mana yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Untuk yang pengujian kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan di pengeluaran akhir tanggal neraca. Diberi tanda centang karena pengujian tersebut dilakukan. Sedangkan untuk pengujian yang keenam, kembali ditanda strip karena tidak dilakukan pengujian. Untuk pengujian kewajaran bank nomor 7 dan 8 kembali dilakukan pengujian sehingga akan diberi indeks tanda centang. Untuk pengujian yang ke-9, yakni meriksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar.
akan diberi indeks DOC 2, baik pada pemeriksaan yang pertama, kedua, maupun yang ketiga. Untuk yang poin ke-10, untuk pengujian kewajaran bank, akan diberi indeks C, begitu juga dengan pengujian yang ke-11. Yang selanjutnya, yakni kita akan melakukan prosedur audit pada investasi jangka pendek. Nah, untuk yang pertama ialah siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Nah, ini diberi tanda indeks huruf D. Sedangkan untuk yang prosedur audit untuk investasi jangka pendek yang kedua dan ketiga diberi tanda strip karena tidak dilakukan prosedur audit tersebut. Nah, untuk yang prosedur keempat, 5, dan 6 diberi tanda centang karena dilakukan pemeriksaan, sedangkan yang ketujuh diberi indeks C, yakni pada perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Yang selanjutnya, yakni kita akan masuk pada perhitungan dalam schedule kas dan juga setara kas, di mana dalam schedule ini akan dilakukan perhitungan dalam kas besar, kas kecil, bank CAB, dan juga bank Lupo, di mana untuk refnya ialah C1 sampai C4 secara berurutan. Nah, di sini diketahui bahwa data per klien pada kas besar ialah 3 juta, sedangkan untuk harinya diketahui di situ ada 19.900.000, sehingga untuk data per audit pada tanggal 31 Desember 2018 ialah 22.900.000. Untuk kas kecil pada data per klien pada tanggal 31 Desember 2018 ialah 2 juta. Dengan adanya kredit sebesar 200.000, sehingga kas tersebut akan berkurang, sehingga pada kas kecil data per audit menjadi 1.800.000. Nah, untuk kas yang ada di Bank CAB menurut klien ialah sebesar 5.849.910 dengan tambahan di debit yakni 7.541.090 rupiah, sehingga kas yang ada di Bank CAB pada 31 Desember 2018 dengan data audit ialah sebesar 13.391.000. Sedangkan pada Bank Lupo itu diketahui bahwa kas yang didata oleh klien ialah sebesar 36.640.414. Lalu ada tambahan sebesar 452.226 rupiah, sehingga kasnya pada Bank Lupo pada data per audit tanggal 31 Desember 2018 ialah 37.092.640. Sehingga kita ketahui bahwa yang sebelumnya kas tersebut di data klien sebesar 47.490.324 rupiah. Setelah dilakukan audit, ternyata kas tersebut berjumlah 75.183.640 rupiah. Dari kesimpulan pemeriksaan ini dapat kita ketahui bahwa saldo kas dan juga setara kas menurut kami telah disajikan secara wajar dan juga sesuai dengan SAK yang berlaku.
Untuk catatan pemeriksaan pada kas dan juga setara kas ini, diketahui bahwa yang pertama, kami telah melakukan pemeriksaan kas atau kas count untuk kas besar dan juga kas kecil pada tanggal 5 Januari. Hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan untuk kas kecil yang belum di-reimburse, maka dilakukan koreksi berikut, yakni piutang lain-lain sebesar 200.000, beban lain-lain sebesar 150.000, dan juga surat berharga lain sebesar 180.000 akan dicantumkan di debit dengan kas kecil di kredit sebesar 470.000. Selain itu, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembukuan terhadap PT Pelita sebesar 6 juta dan juga pada PT Merdeka sebesar 2 juta. Yang kedua, untuk catatan pemeriksaan, ialah kami telah melakukan konfirmasi bank. Teman-teman bisa melihatnya pada schedule dengan indeks C3 dan juga CC3 dan juga CC4. Yang ketiga, kasir kas besar dirangkap dengan kas kecil, sehingga hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecurangan. Untuk itu, agar lebih baik, untuk disarankan agar kedua tugas tersebut dapat dipegang oleh dua orang yang berbeda dan secara terpisah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang sekiranya dapat terjadi. Yang keempat, perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dengan membandingkan antara buku bank dengan rekening koran, maka terdapat koreksi sebagai berikut. Koreksi yang pertama ini, diketahui bahwa Bank CAB sebesar 7.541.000, beban lain-lain 2.225.000, dan salah pencatatan sebesar 990.000 dituliskan pada debit dengan penjualan sebesar 10.600.000 dan juga pendapatan bunga sebesar 156.500 rupiah ditulis atau dicatat pada kredit. Koreksi ini dilakukan atau dicatat untuk administrasi bank, penjualan tunai, dan juga jasa giro pada bulan Desember 2018. Untuk koreksi yang kedua, yakni pada Bank Lopo, sebesar 3.802.226, lalu beban lain-lain sebesar 23.000 dicatat pada debit dengan penjualan sebesar 3.750.000 dan juga pencatatan bunga sebesar 75.226. Keduanya dicatat di kredit, di mana koreksi ini untuk mencatat administrasi bank, penjualan tunai, dan juga jasa giro bulan Desember 2018. Dari pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saldo pada kas dan setara kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK yang berlaku secara umum. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke prosedur audit yang selanjutnya, yaitu berita acara pemeriksaan uang kas. Yang pertama, kita akan memeriksa pada kas besar. Pada halaman 84 di buku itu, ada berita acara pemeriksaan uang kas besar. Nah, nama perusahaan yang kita akan periksa adalah PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 dari pemegang kas Saudari Sabrina sebagai kasir. Nah, hasil pemeriksaan tersebut yaitu terdapat sisa uang kas menurut buku kas besar pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 3 juta rupiah.
Kemudian mutasi adalah tidak ada mutasi, dan sisa kas buku tidak ada, pemasukan yang belum dibukukan tidak ada, kemudian pengeluaran yang belum dibukukan tidak ada, dan jumlah sisa uang kas menurut buku yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian uang dalam kas diketahui uang tunai yaitu uang kertas ada sebanyak 125 lembar, uang kertas Rp50.000 yaitu sejumlah Rp6.250.000. Kemudian 170 lembar uang kertas Rp20.000 senilai Rp3.400.000. Kemudian sebanyak 101 lembar uang Rp10.000 yaitu sejumlah Rp1.010.000. Kemudian 65 lembar uang 5.000-an yaitu sebanyak Rp325.000. Total dari uang kertas yaitu adalah Rp10.985.000. Kemudian adapun uang logam yaitu sebanyak 14 keping uang Rp1.000 yaitu sebanyak 14.000 dan 2 keping uang Rp500 sebanyak Rp1.000. Kemudian jumlah uang logam adalah Rp15.000. Jumlah uang tunai yang ada dalam kas sekarang sebesar 11 juta rupiah. Kemudian jumlah uang dalam kas dari surat-surat berharga yaitu ada sebesar Rp11.900.000. Kemudian uang dalam kas lain-lain termasuk bon-bon yang belum diperhitungkan itu tidak ada. Dan jumlah uang dalam kas sebanyak Rp22.900.000. Nah, kemudian diketahui selisih uang kas dari menurut buku kas dan uang dalam kas secara fisik yaitu terdapat selisih Rp19.900.000. Kemudian yang selanjutnya berita acara pemeriksaan uang kas pada kas kecil, yaitu sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, menurut buku kas pada tanggal 31 Desember tahun 2018, itu sebanyak Rp2 juta. Kemudian mutasi, tidak ada mutasi. Kemudian sisa buku kas tidak ada, pemasukan yang belum dibukukan juga tidak ada, pengeluaran yang belum dibukukan ya juga tidak ada. Kemudian jumlah uang kas menurut buku sebanyak Rp2 juta. Yang selanjutnya, uang dalam kas diketahui ada uang tunai, yaitu uang kertas dan uang logam. Dengan uang kertas diketahui 12 lembar uang Rp50.000, yaitu sejumlah Rp600.000. Kemudian 18 lembar uang kertas Rp20.000 sejumlah Rp360.000. Kemudian 23 lembar uang kertas Rp10.000 sejumlah Rp230.000 dan 65 lembar uang Rp5.000-an sejumlah Rp325.000. Dari uang kertas tersebut ada pun jumlahnya yaitu Rp1.515.000. Kemudian uang logam sendiri terdapat 13 keping uang Rp1.000 yaitu Rp13.000 dan 4 keping uang Rp500 sejumlah Rp2.000. Jadi total uang logam ada Rp15.000. Kemudian uang dalam kas, uang tunai diketahui Rp1.530.000. Kemudian dari surat-surat berharga
tidak ada, dan uang dalam kas yang dari lain-lain seperti bond yang belum diperhitungkan itu ada sejumlah Rp270.000. Kemudian jumlah uang dalam kas seluruhnya ada Rp1.800.000. Nah, dari perhitungan tersebut diketahui adapun selisih uang kas yaitu selisih Rp200.000, yaitu kurang Rp200.000. Yang selanjutnya kita akan mengisi supporting schedule dalam bank CAP. Jurnal koreksi yang diperlukan yaitu ada setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh bank. Setoran clearing tersebut sebesar Rp10.600.000. Yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh CBA sebesar Rp156.500. Kemudian yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi sebesar Rp25.000. Kemudian yang keempat, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksi 1526751. Clearing masuk tersebut sebesar Rp2.200.000. Kemudian yang kelima, adanya salah pencatatan sebesar Rp990.000. Selanjutnya, subsupporting schedule pada bank CAP. Nah, saldo menurut rekening koran sebesar Rp4.391.410, sedangkan saldo menurut pembukuan sebesar Rp5.849.910. Saldo menurut rekening koran tersebut kemudian ditambahkan dengan deposit in transit, yaitu sebesar 20 juta, kemudian dikurangi outstanding check sebesar 11 juta, dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar Rp13.991.410. Kemudian saldo menurut pembukuan sebesar Rp5.849.910 ditambahkan dengan setoran clearing sebesar Rp10.600.000, kemudian ditambahkan lagi dengan jasa giro sebesar Rp156.500, kemudian dikurangi dengan biaya admin sebesar Rp25.000, dikurangi lagi dengan tolakan clearing sebesar Rp2.200.000, kemudian dikurangi lagi dengan adanya salah pencatatan Rp990.000. Kemudian jumlah seluruhnya adalah Rp13.391.410. Yang selanjutnya adalah supporting schedule bank logo. Jurnal koreksi yang diperlukan adalah yang pertama, setoran clearing dengan kode transaksi 13.6.3930 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh bank. Setoran clearing tersebut sebesar Rp3.750.000. Yang kedua, perusahaan harus melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh bank sebesar Rp75.226. Kemudian yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan atas cek kosong sebesar Rp3.350.000.
Kemudian yang keempat, perusahaan belum melakukan pencatatan atas prabayar biaya cek atau giro sebesar Rp18.000. Yang kelima, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya administrasi bank sebesar Rp5.000. Selanjutnya, subsupporting schedule dari Bank Lopo. Nah, diketahui saldo menurut rekening koran yaitu sebesar 5.092.640 ditambahkan dengan deposit in transit sebesar 37.500.000 ditambahkan lagi dengan setor tunai sebesar 2 juta. Kemudian dikurangi dengan outstanding check sebesar 2 juta rupiah dan dikurangi lagi dengan outstanding check sebesar Rp5.500.000. Kemudian didapatkan hasilnya adalah Rp37.092.640. Kemudian saldo menurut pembukuan diketahui sebesar Rp36.640.414. Ditambahkan dengan setoran clearing sebesar Rp3.750.000 dan ditambahkan lagi dengan jasa giro sebesar Rp75.226. Kemudian dikurangi dengan cek kosong sebesar Rp3.350.000 dan dikurangi lagi dengan biaya cek giro sebesar Rp18.000. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya administrasi sebesar Rp5.000. Kemudian totalnya adalah sebesar Rp37.092.640. Selanjutnya, untuk schedule surat berharga, diketahui deposito berjangka per klien pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 1.450.000 1.450.000.000. Kemudian tidak ada pengurangan atau penambahan. Kemudian per audit 31 Desember 2018 sejumlah Rp1.450.000.000. Kemudian pada investasi pada saham per klien sebesar Rp265 juta, kemudian penambahan sebesar Rp500.000, dan per audit tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp265.500.000. Kemudian didapatkan hasil sebesar Rp1.715.500.000. Kemudian pada catatan pemeriksaan bahwa investasi saham berasal dari PT Garam sebanyak 10.000 lembar dan dari PT Gudang sebanyak 20.000 lembar, dan harga saham per 31 Desember 2010 untuk PT Garam adalah sebesar Rp10.200 dan PT Gudang sebesar Rp8.375. Perusahaan belum melakukan penyesuaian pada investasi saham di PT Garam. Oleh karena itu, kami melakukan koreksi sebagai berikut. Yaitu investasi pada saham, saldo awal sebesar 200 juta, dan 20.000 lembar saham PT Gudang, per lembarnya Rp8.375, kemudian dihasilkan Rp167.500.000. Dan 10.000 lembar saham PT Garam per lembarnya yakni 10.200, kemudian menghasilkan 102 juta, dan saldo awal ditambah lembar saham PT Gudang kemudian dikurangi lembar saham PT Garam didapatkan jumlah Rp265.500.000.
Kemudian ini schedule dari uji transaksi penerimaan bank. Pada tanggal 4 Desember 2018, untuk nomor bukti bank masuk, biaya bank masuk nomor 001 dengan setoran clearing nomor 3654 berjumlah Rp55.500.000 dengan kelengkapan dokumen pendukung, centang, kebenaran perhitungan matematis centang, otorisasi centang, kebenaran nomor akun centang, dan keterangan posting centang. Kemudian pada tanggal yang sama, untuk setoran clearing nomor 1567 sebesar Rp37 juta. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2018, nomor bukti bank masuk 01, setoran clearing nomor 1056, 1256, dan 2657 sebesar Rp30.240.000. Kemudian BBM 02, setoran clearing nomor 7810, 2657 sebesar Rp8.375.000, dan BBM 03 dengan keterangan hasil tagihan dari PT Merdeka sebesar Rp15 juta. Pertanggal 7 Desember 2018, BBM nomor 002 diketahui setoran clearing PT Queenie sebesar Rp12.350.000 dan BBM nomor 003 dengan setoran clearing PT Tempo sebesar Rp178.750.000 dan BBM nomor 004 dengan setoran tunai sebesar Rp18.500.000. Kemudian pertanggal 13 Desember 2018 dengan nomor BBM 04, hasil tagihan dari PT Nuansa sebesar Rp6.875.000. Pertanggal 14 Desember 2018, nomor BBM 05, hasil tagihan dari PT Merdeka sebesar Rp15 juta. Kemudian pertanggal 17 Desember 2018, BBM 06, dengan hasil tagihan dari PT Merdeka sebesar Rp20 juta. Kemudian pertanggal 19 Desember 2018, BBM nomor 005 dengan setoran clearing PT Sejahtera sebesar Rp8.375.000 dan tanggal 21 bulan Desember 2018 nomor BBM 07 dengan setoran clearing 4 PT Pelita dan PT Limba sebesar 8 juta. Kemudian pertanggal 24 bulan Desember 2018 BBM nomor 006 setoran clearing PT Usaha Lancar dan PT Pelita sebesar Rp53.350.000 dan BBM nomor 007 setoran clearing PT Wahana, PT Zeira, dan PT Zebra sebesar Rp105 juta. Dan pertanggal 26 Desember 2018, BBM 08 clearing tagihan PT Nuansa sebesar Rp37.500.000. Pertanggal 27 Desember 2018 dengan nomor BBM 09 clearing tagihan PT Lestari sebesar Rp3.350.000. Dengan tanggal yang sama, nomor BBM 008 setoran clearing PT Zebra Pratama sebesar Rp15 juta. Kemudian pertanggal 28 Desember 2018 BBM 10 dengan hasil tagihan PT Nuansa sebesar Rp15 juta. Kemudian dengan tanggal yang sama, nomor BBM 11 dengan setoran tunai sebesar Rp2 juta dan BBM nomor 009 dengan setoran tunai sebesar Rp20 juta. Dengan semua transaksi bukti bank masuk uji transaksi penerimaan bank ini, seluruh kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan keterangan posting diberi tanda centang. Selanjutnya yaitu schedule untuk uji transaksi penerimaan bank. Maaf, untuk uji transaksi pengeluaran bank.
pada tanggal 3 Desember 2018 untuk nomor bukti bank masuk nomor 001, keterangan pembayaran utang PT Berkat sebesar Rp100.110.000, dan pertanggal 5 Desember 2018 nomor BKK 01 untuk transfer keluar sebesar 30 juta, pertanggal 6 Desember 2018 BKK nomor 002 untuk pembayaran utang PT Caraka sebesar Rp53.238.000, dan pertanggal yang sama untuk nomor BKK nomor 003 pembayaran utang PT Delta sebesar Rp32.255.200. Kemudian pertanggal 13 bulan Desember 2018 nomor BKK 02 untuk transfer keluar PT Caraka sebesar Rp15 juta, BKK 03 transfer keluar PT Delta sebesar Rp10 juta, nomor BKK 004 pembayaran hutang PT Hero sebesar Rp22.744.190, dan BKK nomor 005 pembayaran hutang PT Indah sebesar Rp68.950.500, dan BKK nomor 006 pembayaran hutang PT Gaya jatuh tempo tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp33.750.500. Kemudian pertanggal 14 Desember 2018 nomor BKK 007 pembayaran hutang PT Fitria yang jatuh tempo tanggal 20 Desember 2018 terhitung Rp84.565.000, pertanggal 17 Desember 2018 nomor BKK 04 dengan pembayaran hutang PT Elang BG nomor 1564 jatuh tempo tanggal 27 Desember 2018 sebesar 2 juta. Kemudian pertanggal 21 Desember 2018 nomor BKK 05 pembayaran hutang PT Caraka BG nomor 1565 jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp5.500.000. Kemudian pertanggal 26 Desember 2018 nomor BBK nomor 009 untuk pembayaran hutang PT Andalas jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp85 juta. BBK nomor 008 pembayaran hutang PT Caraka jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta, dan BKK nomor 010 pembayaran hutang PT Elang jatuh tempo tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp49.650.750. Kemudian untuk tanggal 28 Desember 2018 BBK 06 untuk transfer keluar PT Fitria sebesar Rp50 juta, BBK 07 untuk pembayaran hutang PT Hero sebesar Rp15 juta, BBK nomor 01 nomor 011 pembayaran hutang PT Berkat jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp18.567.000, dan BBK nomor 012 untuk pembayaran hutang PT Caraka jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp37.500.000. Kemudian untuk semua transaksi penerimaan bank untuk transaksi pengeluaran bank ini, untuk kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan keterangan posting, semua diberi tanda centang. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.